objektif kewirausahaan. Apa itu materi produk, kemasan, dan prototipe? Produk adalah barang dan jasa yang dihasilkan dan ditawarkan kepada konsumen. Sementara kemasan adalah mewadahi atau pembungkus yang digunakan untuk melindungi dan mengidentifikasi dan mempromosikan produk. Protektif adalah yang melindungi produk dari yang pertama kerusakan fisik. Kerusakan fisik yaitu benturan, tekanan, dan getaran. Yang kedua kontaminasi yaitu kuman dan debu. Yang ketiga perubahan suhu dan kelembapan. Yang keempat cahaya dan radiasi. Jenis-jenis kemasan ada 4. Yang pertama, bahan yang digunakan ada 3, yaitu fleksibel yang dimana ia mudah dibentuk, tidak kuat dan tidak kokoh. Contohnya seperti kemasan saset. Yang kedua adalah rigid yang dimana sifatnya kuat dan kokoh. Contohnya seperti botol kaca, logam, dan kayu. Yang ketiga semi fleksibel yang memiliki karakteristik fleksibel dan rigid. Contohnya seperti kardus TV, kardus mesin cuci, dan kardus kulkas. Yang kedua, struktur isi. Ada 3. Yang pertama, primer yang mewadahi produk. Yang kedua, kemasan yang mewadahi kemasan primer. Yang ketiga, tersier yang sifatnya digunakan dalam pengiriman. Yang ketiga, frekuensi pemakaian. Ada 3. Yang pertama, yang bisa dimanfaatkan yaitu kaleng biskuit. Yang kedua, yang tidak bisa dimanfaatkan yaitu kemasan sunlight. Yang ketiga, yang bisa dipakai berulang kali seperti botol sampo ataupun botol sunlight. Yang keempat yaitu kemasan yang siap pakai dan kemasan yang dirakit terlebih dahulu. Oh iya, adapun contoh kemasan produk yang telah saya buat seperti ini. Prototipe adalah contoh awal atau model sementara dari produk, sistem atau konsep yang dikembangkan, digunakan pengujian dan validasi, desain, fungsi, dan kinerja kepada produksi secara massal. Adapun tahapan-tahapan prototipe, yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah perancangan, yang ketiga adalah pembuatan, yang keempat adalah pengujian, yang kelima adalah evaluasi, yang keenam adalah revisi, yang ketujuh adalah implementasi. Tahapan prototipe membantu memastikan bahwa produk atau sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan penggunanya. Itulah tahapan-tahapan yang ada di prototipe. Adapun kegunaan prototipe, yang pertama adalah menguji dan memvalidasi desain dan fungsi. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan kinerja produk. Yang keempat adalah penghemat biaya dan waktu produksi. Yang kelima adalah membantu komunikasi dan kolaborasi tim. Yang keenam adalah mengurangi risiko kegagalan produk. Dan yang ketujuh, meningkatkan kepuasan pengguna. Prototipe membantu memastikan bahwa produk atau sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Adapun bagian tingkatan produk adalah yang pertama, produk dasar yang memenuhi kebutuhan dasar konsumen. Yang kedua adalah produk tanggung yang memenuhi harapan konsumen. Dan yang ketiga, produk lebih yang melampaui harapan konsumen. Dan yang keempat, produk potensial yang memiliki potensi untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan konsumen di masa depan. Tingkatan produk ini membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan potensi yang sesuai. Adapun 6 tahapan proses pengembangan produk dalam suatu perusahaan.
Yang pertama adalah ideasi. Ideasi adalah yang mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan menghasilkan ide produk. Yang kedua, pengembangan konsep, yang mengembangkan konsep produk berdasarkan ide yang dihasilkan. Yang ketiga adalah desain, membuat desain produk yang sesuai dengan konsep. Yang keempat adalah pengujian produk untuk menghasilkan atau memastikan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan konsumen. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.